Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman baik kabarnya dan trading minggu kemarin itu profit ya. Nah, hari ini, pagi ini kita akan membuat outlook untuk persiapan kita trading di hari Senin di tanggal 11 Mei 2026. Nah, kalau untuk di grup, ada terakhir kita ada ngelihat reaksi ya di 4 jamnya itu mencari potensi sell di POI resisten 4 jam dan itu sudah saya informasikan juga ke grup. Nah, di hari Jumat itu paginya saya memberikan informasi XAU mengalami rejection di zona supply dan melakukan sweep dari previous daily high liquidity. Ada reaksi yang cukup impulsif dari tekanan seller. Kita bisa lihat gold bakal ada koreksi terlebih dahulu atas kenaikan yang terjadi. Zona pantau bisa dilakukan sesuai dengan trading plan masing-masing. Kalau teman-teman swing, scalping, atau intraday. Kalau saya pribadi kemarin saya akan mencari setup sell terlebih dahulu sampai zona reaksi di bawah ini. Oh iya, atau demand dan liquidity bawah. Di sini ada liquidity void. Kalau di real chart ini adalah liquidity void ya teman-teman. Nah, sorenya itu di jam 12 kita mengetahui banyak news. Jadi secara 4 jam gold saat ini close 4 jam dalam keadaan bullish ya dan close di 50% inverse fair value gap. Pada saat itu di sini teman-teman ya 50%. Nah, kalau teman-teman mencari sell lebih baik tunggu di POI resistennya dan di sini saya tandain dan alarm juga saya buat ya dan cari konfirmasi sell. Akhirnya kita ada beberapa orang yang sudah ikut sell dan saya pribadi ada sell dan saya sudah close karena saya tidak mau intraday saya itu close dalam minap mingguannya. Nah, kalau malam nanti news potensinya dalam beberapa jam sebelum news bakal sideways terlebih dahulu dia. Baru dia melakukan namanya manipulasi ke atas dan baru kita bisa sell. Jadi market itu membentuk yang namanya liquidity. Nah, jadi itu kembali kita harus memahami dengan yang namanya konteks, teman-teman ya. Konteks. Nah, kita kembali ke mapping untuk minggu ini. Kita lihat dulu di secara mingguan. Nah, di mingguan ini harga kemarin terreject ya, sedikit lagi mencapai zona support dari weekly-nya. Dan kemarin di sini tidak terjadi yang namanya potensi open close candle dan saat ini harga sedikit close di atas POI OCL open close candle secara weekly. Dan di sini kita melihat weekly itu berhasil membuat yang namanya support. Ya, di sini adalah support line. Support line secara weekly di mana harga ini adalah salah satu zona POI ya. Point of interest atau level-level POI yang bisa kita gunakan sebagai zona kita mencari ya teman-teman, mencari konfirmasi atau melihat reaksi. Ya, kalau saya pribadi itu lebih ke konservatif. Di sini secara weekly bisa aja berpotensi zonanya kemana? Bisa targetnya adalah zona POI atas. Resisten fresh secara weekly ya teman-teman. Secara weekly bisa aja ini menjadi targetnya kita untuk kenaikan secara short term ini teman-teman. Tapi hati-hati dengan yang namanya false break. Karena saat ini kondisi gold saat ini itu rentan atau rawan dengan yang namanya false break ya. Nah, potensinya mana? Bisa aja nanti potensi weekly itu membuat false break previous weekly low di sini. Oke, kita tandain di sini adalah previous weekly low, adalah liquidity dan di sini adalah previous weekly high. Kita tandain ini adalah previous weekly high dan di sini adalah previous weekly low yang bisa kita tandain sebagai zona eksternalnya kita. Oke, paham sampai di sini teman-teman?
Ya, ini kan adalah liquidity. Kita udah ngelihat konteksnya apa di sini. Dalam struktur besarnya masih dalam pergerakan bearish, konfirmasi kita di sini ketika nanti dia memang benar-benar bullish secara weekly. Targetnya mana? Targetnya terdekatnya ini adalah ini teman-teman. Ya, targetnya adalah bisa di 5.000-an. Level di 5.030-an ke atas. Bisa saja nanti bisa sampai ke sini. Tentunya kita harus melihat reaksi-reaksi dari zona-zona tersebut. Ya. Nah, setelah di weekly, kita melihat di daily. Oke, dan ini adalah level previous weekly high dan di sini adalah previous weekly low. Dan di sini adalah support dari weekly-nya tadi teman-teman. Support weekly. Nah, yang bisa kita jadikan patokan. Konteksnya apa di sini? Ya, ini adalah open close candle secara weekly tadi di sini. Nah, kita tanyain OCL weekly. Weekly. Oke, adalah salah satu zona POI, teman-teman. Zona POI salah satu. Kan ada beberapa kayak di sini ada support become resistance ya. Dan di sini bertepatan dengan apa? Resistance. Ya, di sini juga support become resistance dan di sini apa? Quasimodo. Oke, reject dari Quasimodo secara daily ya. Nah, potensi skenario-nya apa? Kita ngelihat di sini. Kita ngelihat di sini potensinya itu bullish, tapi kita harus memiliki plan B. Ya, teman-teman. Plan B-nya seperti apa? Plan A-nya kita bisa melihat konteks secara strukturnya terlebih dahulu di sini. Kita fokus di sini. Kita bisa melihat zona-zona reaksi di mana kita bisa mengambil yang namanya keputusan. Ya, contoh, di secara daily kemarin sudah melakukan namanya sweep liquidity di sini teman-teman. Sweep liquidity dan di sini sudah terjadi yang namanya potensi market structure shift secara daily. Ya. Low, high, low dan dia break of structure. Nah, kita konteksnya bullish dulu. Nah, di sini kita bisa melihat potensi demand. Ini kan demand ya teman-teman. Ini adalah demand di mana kita bisa mencari potensi buy secara short term. Paham teman-teman? Secara short term atau intraday atau swing internal. Di sini short term kita melihat pergerakan yang sangat impulsif. Walaupun di sini terjadi reaksi rejection dari apa? Dari level-level ada di atas ini seperti Quasimodo ya dan level-level support become resistance secara weekly. Dan kalau kita tarik Fibonacci, dari teman-teman bisa narik dari level week ke week. Itu masuk ke level 62 atau golden ratio. Bisa aja nanti harga malah ke bawah. Itu gunanya kita melihat reaksi terlebih dahulu baru kita melakukan yang namanya aksi. Ya. Dalam trading itu kan kita bagaimana memanajemen resiko. Oke? Nah, fokus mencari zona potensi kita untuk melakukan buy secara short term. Ya, di sini udah sweep. Berarti ketika dia udah ngambil yang namanya previous daily high, ya, di sini terjadi rejection dan di sini buyer coba mempertahankan level harga ini secara daily. Dan potensinya dia akan terjadi yang namanya koreksi dulu, teman-teman. Setelah melakukan kenaikan ini terjadi koreksi dulu. Levelnya mana? Kita bisa melihat di sini. Di sini adalah level support, resisten become support. Jadi di sini adalah level-level yang bisa kita gunakan untuk mencari posisi buy. Ya, teman-teman. Dan di sini adalah level apa? Quasimodo ya, atau key level dan lain-lainnya. Nah, secara Fibonacci kita bisa juga tarik yang namanya Fibo dari swing bawah ini ke swing atasnya. Mana Fibonya? Teman-teman kalau menggunakan Fibonacci 62 bisa tarik dari ini swing ini. Ini adalah POI kita di OTE 62,5
60,70 atau 62 sampai 70 ya. Dan saya biasa menggunakan dari Vibo 79 sampai Vibo ke 90 atau saya biasa gunakan yang namanya OTE Deep Retracement. OTE Deep Zone saya yang dimana saya melihat di sini potensi ada Q level Quasimodo yang memiliki high potensinya. Dan yang kedua, saya melihat kalau teman-teman menggunakan CRT, di sini adalah CRT high dan di sini adalah target liquidity CRT low ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat aja. Jadi semuanya kita cukup mengetahuinya aja. Tapi metode trading kita cukup gunakan satu metode aja yang biasa teman-teman gunakan. Nah, ini adalah level-level di mana kita bisa mencari reaksi dari buyer untuk mempertahankan harga. Ya, di sini adalah demand atau area of interest dan di sini adalah conference fair value gap di mana terjadi pergerakan yang namanya impulsive move. Ya, ini ada displacement dan jejaknya adalah fair value gap. Nah, kita bisa expect harga akan terjadi yang namanya koreksi terlebih dahulu. Bisa saja kita melihat di zona resistance become support dan zona-zona OTE. Kita melihat di sini adalah fair value gap bullish dan di sini adalah demand. Nah, secara daily-nya dan di sini adalah apa? Order block. Nah, kita bisa tandain juga order block di sini. Atau saya biasa pakai yang namanya Fibonacci, teman-teman. Ya, terjadi break of structure di sini atau terjadi potensi market structure shift masih berpotensi ya, teman-teman. Konfirmasinya mana? Konfirmasi dia setelah break yang namanya high-nya ini. Baru kita bisa katakan ini adalah konfirmasi valid break of structure. Jadi ketika konfirmasinya dia harga sudah melakukan yang namanya break of structure di sini. Di sini adalah potensi. Jadi untuk sementara waktu kita bisa mencari peluang, cari buy posisi di zona-zona ini ya teman-teman. Di sini adalah bearish order block, di sini ada CRL dan di sini adalah QM. Ini lagi liquidity ya. Jadi kita harus bisa melihat liquidity dan di sini adalah potensi order block ya teman-teman. Karena apa? Sebenarnya lebih valid ketika order block ini melakukan sweep low-nya sebelumnya. Ya, tapi ini bisa kita gunakan juga karena apa? Terjadi yang namanya impulsive move ya. Di sini ada fair value gap. Di sini kita turun ke 4 jam. Itu secara daily teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini saya tandain aja MSS potensi daily. MSS, COCH, reversal itu terserah teman-teman. Intinya sama aja artinya ya. Jadi jangan diperdebatkan masalah itu. Ya. Yang penting dipermudah aja trading. Trading itu bagaimana mempermudah kita dia aja. Ya, di sini sweep dia atau liquidity grab atau manipulasi atau apa terserah teman-teman. Nah, intinya trading itu mempermudah aja ya. Sama kayak metode cari yang mudah aja dan benar-benar sudah di backtest. Oke, nah kita fokus ke 4 jam. Di sini adalah MSS potensi daily. Dan kita ngelihat konteksnya, konteks dari liquidity apa. Di sini pergerakan impulsif ini, ya, ini kan adalah order block dari daily. Dan di sini adalah fair value gap dari daily-nya ya teman-teman. Di sini adalah fair value gap. Dan di sini adalah liquidity void. Ya teman-teman, bisa aja harga benar-benar ini lakukan pergerakan menuju ke zona ini teman-teman ya. Dan OTE ini adalah swing berasal dari swing low di sini. Kita bisa juga mencari OTE dari mana? OTE dari swing low ini teman-teman. Tapi ya lebih baiknya mana adalah swing valid bawah ini. Karena apa? Di sini bisa menjadi target yang namanya liquidity. Kalau teman-teman scalping ya bisa aja tergantung strukturnya. Kalau scalping kan maksimal 1 jam. Ya, intraday bisa menggunakan 4 jam. Ya, ini untuk intraday. Kalau scalping ya 30 menit sama 1 jam. Nah, kita bisa melihat secara 4 jamnya terlebih dahulu. Nah, di 4 jam di sini ada yang namanya order block daily tadi. Dan di sini kita ngelihat secara 4 jam ini adalah demand-nya. Ya, ini adalah demand. Ya, demand di mana harga bisa memiliki potensi reaksi rejection. Di sini bisa dia
menjadi zona potensi reaksi, dan di sini ketika turun di sini menjadi potensi reaksi, dan nanti ini bisa menjadi liquidity dulu sebelum dia ke arah yang sebenarnya. Bisa aja dia ngambil liquidity ini dulu sampai ke zona Quasimodo, atau nanti dia false break lagi, bisa aja teman-teman. Ya, bisa aja. Karena sekarang itu gold itu termasuk sering melakukan namanya false break. Nah, anggap kita mencari yang namanya zona-zona level potensi di sini. Ya, ketika di sini udah ada konfirmasi, ya bisa aja nanti dia potensi begini, break ke atas. Ya teman-teman, di sini terjadi reaksi dan di sini sudah ada zona. Kalau terjadi break, di sini ada potensi support become resisten, di mana harga bisa potensi tertekan kembali. Nah, kita bisa mencari lagi. Di sini kita bisa mencari potensi buy, ya. Ketika nanti di sini ada potensi sell, ya kita manfaatkan dulu sell. Oke, nanti di bawah levelnya kita cari lagi buy, mengikuti struktur dari utamanya dan level-level zona ini teman-teman, area of interest ini. Area of interest kan ada apa? Ada zona besar, zona liquidity dan zona demand. Internal liquidity itu adalah termasuk dari area of interest. Demand area of interest. Liquidity area of interest. Kayak fair value gap adalah liquidity void. Ya bisa aja menjadi area of interest. Dia melunasi dulu gap-gap ini teman. Jadi dia close dulu. Ini sebenarnya hutang. Dia bisa aja close di sini, dia close ini, nanti ada reaksi lagi. Kalau dari sini swingnya ditarik ke sini, ya bisa aja nanti OTE-nya mana? OTE-nya di sini 62 sampai 70, ya. Reaksinya bisa kita mencari peluang sell di sini. Ya, ketika nanti di sini ada peluang sell, ya kita bisa mengikuti strukturnya dulu, internalnya aja dulu, teman-teman. Ya. Sistemnya ya teman-teman bisa menggunakan partial close. Kalau mau swing panjang nanti partial close aja. Money manajemennya atur aja. Bagaimana kita memanajemen resikonya kita. Trading itu kan yang kita batasin adalah resikonya. Profitnya ya jangan dibatasin. Batas profit di mana? Rasa bersyukur. Ya. Jadi batasin resikonya, profit jangan dibatasin. Kalau bisa profit sebesar mungkin loh. Ya. Nah, di sini nanti kalau ada terjadi sell, berarti ini adalah target yang namanya liquidity. Oke? Nah, kita tinggal bisa mencari zona di sini, teman-teman. Konteksnya apa? Di sini ada previous daily low yang menjadi CRL, yang menjadi target liquidity, dan di sini adalah order block daily. Kita bisa mencari potensi buy. Ini bisa aja potensi buy swingnya itu berada di sini. Kita kan nggak tahu, ya teman. Saya di sini tidak memprediksi harga ya teman-teman. Jadi kita hanya melihat reaksi dari zona-zona. Saya pribadi tidak bisa memprediksi harga itu bakal kemana. Kita hanya melihat pergerakan-pergerakannya. Nanti jika dia kuat impulsif dan break ke sini, ya itu berarti apa? Sesuai dengan structure yang kita pelajarin. Nah, kita harus benar-benar hati-hati. Nah, jadi di sini kita bisa melihat potensi-potensinya, teman-teman. Oke, kalau saya lebih prefer mencari zona-zona ini, zona saya. Ini kalau dari swing sini, sini bisa teman-teman bisa juga. Di sini adalah OTE-nya disimpan ya, teman-teman. 62 ya. Di sini adalah OTE 90. Bisa aja nanti dia nggak nyampe ke sini, ternyata buyer di sini kuat, ya udah kita tinggal follow aja gitu. Paham ya? Saya hapus ya. Jadi saya hapus. Jadi kita bisa ngelihat zona-zona ini teman-teman. Ya. Nanti pembukaan apakah ada potensi fake out ke atas? Ya bisa aja. Kita ngelihat aja nanti reaksi. Contoh di 4 jam di sini adalah support fresh, di mana harga bisa mengalami reaksi kenaikan sementara short term. Ya, terjadi penurunan lonjakan ke atas, ini adalah resisten fresh. Ya, bisa aja besok dia naik ke atas dulu, fake out, ya, dan baru turun begini. Oke, ya. Jadi saya mungkin akan mencari sell dulu. Ya, baru di bawah nanti saya lihat reaksi. Kalau tidak ada reaksi bagus dari buyer, ya saya lakukan partial close.
ya. Swing saya tinggal ya close aja parsial berapa dari 0,5 tutup aja 0,2 dulu ibaratnya kita sudah tidak memiliki kerugian. Paham ya? Jadi di sini bisa support become resistant. Support di sini ini support satu kali. Dia akan reject. Kedua udah mulai melemah, ketiga jebol. Ya, zonanya mana? Zona reaksinya kita bisa mencari zona-zona ini. Ini confluence-nya apa? Di sini adalah OCL 4 jam. Ya kita bisa di sini adalah resistance become support. Di sini key level. Di sini Quasimodo-nya. Ya toh? Di sini support menjadi resistance become support di break. Ya, di sini kan level-level harga yang pernah historinya ada rejection besar. Kita bisa mencari level-level ini, teman-teman. Ya. Nah, di sini di level-level ini kita bisa mencari di OTE golden ratio ya kita bisa mencari potensi buy ya. Kalau saya teman-teman mau nanti agresif ya terserah tergantung stylenya masing-masing teman-teman. Kalau saya akan mencari konfirmasi sesuai dengan trading plan saya. Oke. Kalau saya melihat secara struktur short term, ini potensi harga masih bisa mengalami kenaikan secara short term. Tapi hati-hati ya teman-teman. Di sini nanti kalau harga terjadi namanya mulai turun pelan-pelan dan harga gagal break ke atas, malah nanti begini. Ya udah, kita tinggal ikutin aja strukturnya seperti apa nantinya. Bisa aja dia ini menjadi target liquidity dulu. Ya. Kayak gini, nah di sini masih terjadi namanya ya kalau RSI masih terjadi namanya apa? Divergence. Kamu divergence. Ya, bisa jadi divergence ya. Ini low, ini high ya. Kalau divergence. Jadi ini trading plan saya untuk besok ya. Jadi bisa ya mungkinnya potensi manipulasi ke atas baru dia lanjut melakukan penurunan. Oke, di sini fair value gap daily-nya tadi, di sini demand daily atau order block daily, di sini adalah demand area of interest ya. Nah, di sini sweep, ya udah tinggal ikutin strukturnya aja. Paham sampai di sini ya? Nah, di sini OTE kita teman-teman mau pakai OTE deep retracement bisa, pakai 62 golden ratio juga bisa. Ya, itu tergantung dari stylenya teman-teman. Ya, di sini potensinya dia bakal coba cari dulu nanti di support ini. Bagaimana di support zona support ini? Apakah ada reaksi atau nanti dia manipulasi aja ke atas? Kalau nanti buy di sini gagal ketika apa? Ketika terjadi yang namanya impulsif, pergerakan impulsif di sini. Di sini menjadi resisten become support kayak begini. Ya udah kita tinggal follow aja. Sell di sini gagal ketika apa? Ketika terjadi harga break di sini ya dengan kuat dan tertahan. Mencari konfirmasi lanjut sampai mana? Sampai zona ini dulu teman. Ini resisten weekly di mana di sini kalau secara 4 jam di sini ada apa? Nah, di sini ada Quasimodo. Bisa aja ke sini dulu. Dan di sini apa? Bertepatan dengan yang namanya fair value gap. Berarti apa? Ini pertama potensi inducement. Bisa aja ini nanti potensi inducement. Ini adalah potensi inducement. Ya, pergerakannya. Nah, bisa aja dia malah ke atas baru dia mati pola false break ke atas baru dibanting lagi. Ingat, kalau gold itu bergerak mau lebih jauh, dia akan melakukan pergerakan manipulatif yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman paham lah dengan pergerakan gold itu swing, saya biasanya swing ya. Ya di sini saya nge-swing, saya nge-sell masih ada. Saya sudah partial close 884. Kalau teman-teman ngelihat video saya selama minggu kemarin, ya ada saya ngejual di sini. Orang naik merah bullish. Yang saya ngeliat ini adalah potensi false break. Apakah ini nanti pergerakan ini sama dengan seperti ini? Ya bisa aja. Ngelihat dulu konteksnya bagaimana. Lihat ini. Tunggu aja di sini 62. Ya, coba teman-teman melihat history making. Ya. Nah, 62 terjadi di sini ada resisten ya. Turun lagi sampai mana? Sampai zona OTE. Kita lihat aja dan di 62 kita potensi buy bisa. Share. Ya begitu juga nanti di sini buy dulu ya toh. Nge-sell di sini nanti buy dulu. Jadi pahamin konteks marketnya. Time frame 1 jam ya teman-teman tinggal ngikutin
Kalau saya pribadi, saya menggunakan structure itu dari 4 jam. Di 1 jam itu saya biasanya 1 jam 15 menit, 5 menit sampai 1 menit itu saya mencari konfirmasi entry untuk meminimalisir resiko saya karena saya swing ya teman-teman. Saya juga ada scalping tentunya dengan metode yang berbeda untuk scalping dan untuk swingnya ya. Jadi kalau saya pribadi saya menggunakan dua metode, satu metode untuk scalping dan satu metode lagi saya untuk swing ya teman-teman. Jadi ya scalping bisa di swing bisa aja asalkan dengan konteks zona yang benar-benar high probabilitas. Resikonya apa? Resikonya nunggu lama. Itu aja teman-teman. 1 jam teman-teman bisa trading menggunakan stylenya masing-masing ya. Nah ini trading plan saya untuk minggu besok atau Senin. Teman-teman kalau mau bergabung ke komunitas kita bisa DM ke Telegram saya ini Telegramnya. Oke, itu saja video singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan ingat teman-teman, saya tidak memberikan signal entry, hanya saja memberikan zona-zona di mana kita bisa melihat reaksi dan mengambil keputusan entry. Keputusan entry kembali ke teman-teman sendiri sesuai dengan metode yang digunakan. Intinya menjaga psikologi dan manajemen resikonya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum punya metode dan belum paham, baru masuk ke industri trading, ke industri forex, teman-teman butuh buku, kita juga ada ebook. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi dan bio dari channel ini. Oke, bantu kita untuk terus support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.